wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu dosen fisika dan rekan-rekan mahasiswa fisika yang kami hormati. Selamat datang dalam seri seminar Fisika ITB. Perkenalkan, saya Alvin Faris akan menjadi moderator pada seminar fisika pada hari ini. Pada seminar hari ini telah hadir pembicara Bapak Dr. Alexander Iskandar yang merupakan dosen dari kelompok keahlian fisika magnetik dan fotonik. Beliau akan menyampaikan topik mengenai nanophotonics. Untuk itu, mari kita persilahkan kepada Pak Alex untuk menyampaikan materinya dengan waktu 50 menit. Setelah itu akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Baik Pak, silahkan dimulai. Oke, terima kasih Alvin. 50 menit ya. Saya cukup banyak menyiapkan slide-nya, nanti kita lihat saya sampai di mana saya bisa sampaikan ya. Pertama, slide saya terlihat Alvin? Sudah Pak? Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang saudara-saudara, rekan-rekan dosen dan para mahasiswa yang ada di ruang Zoom atau mungkin juga yang menonton melalui YouTube. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh program studi fisika buat saya untuk membagikan sedikit apa yang saya kerjakan dengan kelompok saya. Saya adalah Alexander Iskandar dari kelompok keilmuan fisika magnetik dan fotonik. Dan pada hari ini saya akan bicara mengenai nanophotonics, dan seminar saya beri anak judul There is Plenty of Room at the Bottom. Sebenarnya anak judul itu adalah judul seminar dari Profesor Richard Feynman, salah seorang pemenang Nobel, pada tahun 1959 dalam sebuah pertemuan dari American Physical Society yang dilakukan di Pasadena, Amerika Serikat. Mudah-mudahan saya lihat di sini banyak nama yang saya tidak kenal. Mudah-mudahan ini semua mahasiswa, dan mudah-mudahan Anda, para mahasiswa, pernah dengar atau bahkan cukup kenal dengan karakter dari Profesor Feynman ini ya. Kalau belum pernah dengar, coba Anda cari informasi tentang Profesor Feynman. Beliau adalah seorang pengajar yang sangat menarik. Bukunya tentang fisika dasar ada 3 jilid, tapi tidak cocok untuk dibaca oleh mahasiswa TPB. Ya, buku fisika dasar beliau itu lebih cocok untuk dibaca oleh mahasiswa pascasarjana. Ya, jadi pada tahun 1959, lebih dari 60 tahun yang lalu, Pak Feynman mencoba menerawang apa yang bisa kita lakukan dalam dunia yang sangat kecil. Beliau menerawang apakah mungkin kita memanipulasi dan mengendalikan hal-hal yang sangat kecil. Dalam arti itu dia miniaturisasi ya, dan dalam seminarnya dia bahkan juga sudah sedikit bercerita dan menerawang apa yang bisa dilakukan dengan cahaya dan interaksinya dengan permukaan dari metal. Ingat, tahun 1959, ini 63 tahun yang lalu, laser baru ditemukan 1960, bulan Mei. Oleh karena itu tanggal 16 Mei diperingati sebagai Hari Cahaya Internasional. Transistor sendiri baru ditemukan tahun 1947. Jadi tahun 1959 belum terlalu banyak teknologi yang bisa menjangkau orde yang kita akan bicarakan hari ini. Yang saya akan bicarakan hari ini yang pertama adalah saya akan menjelaskan apa sih itu nanophotonics. Lalu saya akan bicara 3 hal yang menjadi topik utama orang-orang riset dalam nanophotonics, yaitu pertama plasmonics, lalu metamaterial, dan sedikit tentang sistem hibrid, sistem campuran antara logam dengan dielektrik. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai kepada topik yang ketiga ini, dan terakhir saya akan simpulkan. Yang pertama tentang nanophotonics. Ya, apa sih nanophotonics itu? Nanophotonics ini seperti yang Anda bisa baca di abstrak, bahwa ini sebenarnya adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku dan interaksi cahaya pada ukuran nanometer. Ya.
Nanometer itu sebenarnya seberapa kecil sih, atau seberapa besar bahkan nanometer itu ya. Jadi sebagai bayangan, kalau Anda ambil selai rambut Anda ini ukurannya 100 mikrometer. 1 mikrometer itu adalah 1 milimeter dibagi 1000. Ya, jadi sehelai rambut Anda itu ukurannya 100 mikrometer, atau sama dengan Anda ambil penggaris Anda, satuan terkecilnya milimeter, Anda bagi 10. Ya, dengan sama besar, maka 1/10 dari 1 milimeter dalam penggaris Anda itu adalah ukuran rambut Anda. Nah, nanometer, nanometer itu adalah 1 mikrometer dibagi 1000. Ya, oke. Jadi ukuran cahaya yang saya akan bicarakan pada hari ini adalah pada ukuran ratusan nanometer, atau Anda ambil selai rambut Anda dan Anda bagi sebanyak 1000 bagian yang sama besar. Nah, itulah ukuran bagaimana fenomena elektromagnetik, khususnya fenomena cahaya, yang akan saya bicarakan pada hari ini dalam ukuran nanometer. Lalu, apa sih untungnya, atau apa sih kehebatan dari optika pada ukuran nanometer itu? Salah satunya adalah bahwa optik pada ukuran nanometer ini itu sudah melewati yang disebut dengan diffraction limit. Apa sih diffraction limit itu? Diffraction limit itu adalah Anda bayangkan pada malam hari Anda sedang berkendaraan di jalan, ya, dari jauh Anda lihat sebuah titik cahaya. Nah, pada kejauhan itu Anda tidak tahu apakah yang datang adalah sepeda motor dengan satu lampu atau sebuah mobil dengan dua lampu. Itu artinya kalau misalkan yang datang mobil pada jarak yang jauh itu, Anda tidak bisa meresolusikan. Ya, kita tidak bisa memisahkan, tidak bisa membedakan feature, tidak bisa membedakan bentuk dari objek yang kita lihat tersebut. Nah, optik pada dunia makroskopik seperti yang kita ceritakan, mata, lensa, teleskop, mikroskop, dan sebagainya, itu adalah optik yang makroskopik, di mana optiknya dibatasi oleh diffraction limit, dibatasi oleh kenyataan bahwa kita tidak bisa meresolusi, kita tidak bisa membedakan bentuk ukuran benda bila ukurannya itu lebih kecil daripada panjang gelombang dibagi 2. Panjang gelombang cahaya yang kita pakai untuk melihat dibagi 2. Cahaya tampak seperti yang terlihat pada spektrum bawah ini, itu mulai dari yang warna ungu sampai merah, mulai dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Dengan kata lain, diffraction limit, ya, limit difraksi, itu membatasi kemampuan kita untuk melihat bentuk-bentuk yang lebih kecil daripada 200 nanometer secara langsung, secara optik. Itu tidak bisa, karena ada batasan diffraction limit ini. Sehingga kalau kita membicarakan optik pada nanoscale, pada ukuran nanometer, itu adalah sesuatu yang melebihi dari diffraction limit tersebut. Memang kita tidak bisa melihat, tetapi fenomenanya tetap ada di situ. Ya. Nah, apa saja yang bisa terjadi di optik pada ukuran nanometer? Yang pertama, karena ukuran bendanya sangat kecil, maka pada ukuran yang kecil tersebut bisa terjadi medan-medan, besarnya medan yang sangat kuat, karena dia iluminasi cahaya pada objek kecil tersebut mengeksitasi suatu resonansi yang terjadi di dekat atau dihasilkan oleh objek ini, dan sangat kuat. Umumnya eksitasi tersebut berupa evanescent wave atau gelombang yang meluruh pada jarak yang jauh, ya. Dan karena objeknya kecil, maka pada objek kecil tersebut kita bisa mengeksitasi apa yang disebut dengan momen multipole dari objek tersebut, khususnya untuk bahan-bahan yang terbuat dari dielektrik. Saya akan bercerita lebih banyak lagi. Makin besar objek yang kita iluminasi, makin besar objek yang kita sinari dengan gelombang elektromagnetik tersebut, maka
multipole yang bisa dieksitasi, yang bisa dibangkitkan pada objek tersebut makin banyak. Sehingga kalau terlalu banyak, kita susah untuk mengatur. Dengan objek yang kecil, karena multipole yang terbangkitkan dalam objek yang kecil tersebut hanya beberapa, kita bisa atur dan kita bisa manipulasi untuk merekayasa apa yang akan terjadi bila objek itu diiluminasi dengan gelombang elektromagnetik. Bahkan pada objek yang ukuran nanometer tersebut bisa juga terjadi interaksi bolak-balik yang menghasilkan respons yang non-linear. Mudah-mudahan saya bisa berkesempatan bercerita tentang respons non-linear pada order nanometer ini di bagian akhir dari pembicaraan saya hari ini. Dua tren besar riset dalam bidang nanofotonik saat ini itu adalah bidang plasmonik, yaitu fenomena antara gelombang elektromagnetik dengan logam yang terjadi pada permukaan logam tersebut. Serta metamaterial. Metamaterial ini adalah seperti namanya merupakan materi yang tidak ada secara alami di alam, melainkan dibuat sedemikian rupa sehingga bisa memiliki suatu fungsi tertentu. Ya, umumnya supaya kita bisa memiliki fungsi tertentu tersebut, maka metamaterial yang ditinjau tersebut terbuat dari dielektrik, berbeda dengan plasmonik, di mana objeknya harus merupakan logam. Ya, yang pertama saya akan bahas tentang plasmonik. Seperti yang saya ceritakan tadi, plasmonik ini adalah fenomena interaksi gelombang elektromagnetik dengan logam dan terjadi pada permukaan logam, baik pada permukaan logam yang datar sehingga tercipta yang disebut dengan gelombang plasmon permukaan yang dapat, ataupun pada partikel-partikel ukuran kecil yang terbuat dari logam. Pada partikel kecil ukuran logam ini terbuat dari logam ini, gelombang elektromagnetik tersebut tidak bisa merambat, sehingga disebut sebagai localized surface plasmon. Nah, yang saya akan bahas hanyalah yang kedua saja. Seperti yang kita tahu, ya dari kuliah Medan EM ataupun dari kuliah fisika dasar, bahwa logam punya satu sifat, yaitu muatan-muatan negatif elektron pada logam mudah bergerak. Sehingga Anda bisa bayangkan, bila saya punya sebuah bola logam kecil dalam ukuran nanometer, diiluminasi, disinari dengan gelombang elektromagnetik ini memiliki juga medan listrik, ya, maka elektron-elektron pada logam tersebut, pada bola logam tersebut akan ikut bergerak dengan atau akan mendapatkan gaya listrik dari medan listrik yang didapat dari gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, karena gelombang elektromagnetik tentu saja medan listriknya berubah-ubah arah, maka muatan pada bola logam ini juga berosilasi. Nah, osilasinya itu menghasilkan sebuah gelombang yang terperangkap atau terbendung hanya di permukaan saja. Gelombang elektromagnetik, karena kita tahu muatan yang bergerak dipercepat itu sebenarnya juga menjadi pemancar dari gelombang elektromagnetik baru. Nah, gelombang elektromagnetik baru yang terjadi tersebut inilah yang disebut dengan plasmon. Gelombang plasmon, dan terjadinya karena di permukaan saja, ini disebut dengan gelombang plasmon permukaan. Yang sifatnya evanescent, sifatnya itu meluruh dengan jarak menjauhi permukaan perbatasan antara logam dengan lingkungan sekitarnya. Nah, apa yang menarik dari gelombang plasmon ini adalah bahwa pada permukaan logam tersebut terjadi pembendungan energi yang sangat besar sehingga kita bisa pakai energi tersebut untuk berbagai fenomena. Salah satunya adalah karena medan listrik yang memiliki intensitas kuat ini walaupun hanya berjarak dekat, bisa berinteraksi dengan medan listrik lain, dengan objek lain, dengan bola metal lain yang ada di dekatnya. Sehingga ini mengingatkan kita pada fenomena-fenomena fisika yang lain, ya. Tapi sebelum membahas itu, resonansi dari plasmon permukaan ini itu sangat dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk serta jenis dari logam. Misalkan kita pakai emas atau perak
atau tembaga, maka resonansi plasmonnya itu terjadi pada frekuensi yang berbeda-beda. Bukan hanya tergantung dari jenis logam, tetapi juga tergantung dari ukuran. Seperti gambar di kiri ini, adalah bola-bola emas yang berukuran jari-jari 30 sampai 90 nanometer. Mereka yang terlihat oleh mata warnanya bisa berbeda-beda karena ukuran bola-bola emas yang dilarutkan dalam larutan ini. Kalau dilihat spektrum absorpsinya itu adalah seperti gambar di bawah ini, di mana terlihat bahwa absorpsi atau resonansi yang terjadi karena peristiwa surface plasmon resonance ini itu bergantung dari ukuran partikel. Bukan cuma hanya bergantung dari ukuran partikel, tetapi dari bentuknya juga. Misalkan gambar B dengan solutionnya itu ditampilkan oleh gambar E, ini ada gambar B, logam-logam tersebut bukan berbentuk seperti bola, tetapi berbentuk seperti batang-batang panjang. Sedangkan gambar C dengan larutannya direpresentasikan oleh foto F, ini objek-objek logam tersebut berbentuk seperti piramida yang sangat kecil. Maka terlihat bahwa tergantung dari jenis logam, ukuran serta bentuknya, maka spektrum surface plasmon resonance tersebut juga bisa berbeda-beda. Nah, seperti yang saya katakan tadi, surface plasmon resonance ini memiliki medan yang sangat kuat pada permukaannya, sehingga ketika didekatkan dengan objek lain, logam lain, maka bisa terjadi interaksi. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa lain, yaitu pada hibridisasi atau terjadinya molekul oleh beberapa atom. Misalkan seperti ini pada gambar kiri, 2 buah atom hidrogen dengan elektron pada orbit atau pada tingkat energi 1s, bila didekatkan, mereka akan membentuk ikatan, membentuk molekul yang energinya lebih rendah daripada energi dari masing-masing konstituen atom secara individual. Nah, keadaan ini disebut dengan keadaan tingkat atau bonding state, dan tentu saja ada juga keadaan anti-bonding. Keadaan anti-bonding ini umumnya tidak stabil. Nah, bukan hanya untuk 2 jenis atom yang sama, tapi juga kita bisa punya ikatan atau yang disebut dengan hibridisasi dari 2 atom yang berbeda. Misalkan atom A dengan energi yang lebih rendah daripada atom B secara individual, ketika mereka didekatkan, mereka membentuk suatu ikatan yang energi lebih rendah. Nah, ikatan ini, energi ikatnya itu tergantung dari kekuatan kopling antara kedua atom yang berinteraksi, dan juga bergantung pada energy difference, pada perbedaan energi dari atom individual yang semula. Nah, ini yang terjadi pada atom yang kita pelajari lewat teori molekular orbital, ya. Ternyata untuk fenomena plasmon kita lihat hal yang sama. Jadi kami mempelajari kalau kita punya 2 buah bola, 2 buah bola emas yang diiluminasi, maka dengan gelombang elektromagnetik, maka ketika kedua bola emas tersebut didekatkan, bisa terjadi apa yang disebut dengan plasmon hybridization. Keadaan plasmonnya, resonansi plasmon dari masing-masing individual tersebut berinteraksi dan membentuk suatu resonansi baru yang lebih rendah. Pada gambar kanan ini menggambarkan energi bondingnya, energi ikatnya, sebagai fungsi dari separation distance, dari jarak antar kedua bola logam emas tersebut, dan juga sebagai grafik yang berbeda warna-warni ini itu merupakan grafik dari bola logam yang ukurannya jari-jarinya berbeda. Nah, terlihat di sini jelas bahwa kalau misalkan kedua bola logam itu jauh, maka mereka menuju suatu asimptotik. Ini adalah nilai dari resonansi plasmon dari masing-masing individual bola logam tersebut. Tapi ketika mereka didekatkan, maka maaf, energi resonansinya juga berkurang, ya.
Dan berkurangnya ini karena terjadi hibridisasi dari plasmon. Nah, salah seorang mahasiswa saya, Saudari Fania, menghitung ini dan menggunakan meteori, dan kita bisa mendapatkan rumus empiris untuk energi ikat ini yang bergantung dari jari-jari serta bergantung dari separation distance dari jarak antara kedua bola logam. Hasil yang diperoleh oleh Saudara Fania ini diterbitkan pada jurnal seperti di bawah ini. Lalu kita juga berpikir, bagaimana kalau misalkan saya punya silinder perak yang dilubangi. Silinder perak yang dilubangi ini sekarang memiliki fenomena yang lebih kaya daripada sekedar plasmon hybridization. Kenapa? Karena lubang ini itu juga memiliki modus-modus kavitas, modus-modus rongga. Seperti kalau kita punya gitar, maka di belakang gitar itu kan ada rongga yang tujuannya untuk supaya terjadi resonansi yang memperkuat signal. Nah, sama seperti ini. Lubang pada silinder perak ini juga berfungsi sebagai kavitas, sebagai rongga yang memiliki modus resonansi tersendiri. Oleh karena itu, bukan hanya ada hibridisasi, bukan hanya ada interaksi antara plasmon di permukaan luar silinder perak dan juga plasmon di permukaan dalam silinder perak, tetapi juga ada interaksi antara plasmon-plasmon tersebut dengan modus diskrit yang kita sebut modus dari rongga. Sehingga hibridisasi, skema hibridisasinya menjadi lebih kaya, dan ini dikerjakan oleh mahasiswa saya yang lain pada waktu itu, oleh Saudara Radius, dan kita juga bisa mendapatkan rumusan empiris untuk energi ikat dari atau energi hibridisasi dari fenomena ini. Dan hasil ini sudah diterbitkan di jurnal internasional sekitar 6 tahun yang lalu. Nah, karena adanya interaksi plasmon pada permukaan logam, khususnya pada tabung, pada silinder berongga seperti ini, interaksi plasmon tersebut sangat sensitif, seperti yang tadi saya katakan, bahwa resonansi plasmon sensitif atau bergantung pada bentuk dan ukurannya. Tetapi di sini karena gelombang plasmon tersebut bisa berinteraksi satu sama lain, maka dia menjadi sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Karena sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, seperti ini, dalam rongga ataupun di luar, ini karena yang terjadi bukan hanya plasmon permukaan, tetapi juga hibridisasi dari plasmon permukaan tersebut, maka kalau terjadi perubahan indeks bias pada materi di dalam rongga ini, maka kita lihat signalnya juga berubah. Signal resonansnya berubah. Nah, karena signal resonansinya berubah, ini sangat cocok untuk menjadi sensor. Jadi kita pelajari, Saudara Handoko, salah seorang mahasiswa saya yang sekarang sedang S3, mempelajari pada waktu itu bagaimana kalau satu bentuk silinder perak berlubang ini yang ukurannya hanya beberapa ratus nanometer, ini dari satu desain bisa dipakai untuk sensor. Kita coba menghitung kalau misalkan bahan yang mau diindra itu bentuknya seperti gas, jadi mirip-mirip seperti udara, indeks biasnya sekitar 1, ataupun yang berupa cair, maka kita lihat bagaimana bagaimana respons signalnya. Ya. Nah, ternyata memang seperti yang tadi dikatakan, bahwa bila indeks bias berubah, indeks bias lingkungan dari silinder perak ini berubah, maka signal resonans tersebut berubah, dan kita bisa ukur berapa sensitivitasnya. Sensitivitas itu adalah ukuran seberapa besar panjang gelombang dari resonans tersebut berubah dengan adanya perubahan indeks bias. Tapi sensitivitas saja sebenarnya kurang bagus untuk ukuran seberapa baik alat kita, karena memang kalau di sini terlihat signalnya antara misalkan yang merah dengan yang warna hitam, ini memang sama-sama signal, tapi Anda bisa lihat bahwa yang warna merah ini sebenarnya signal lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dia lebih tajam.
Sehingga kalau kita mendapatkan signal itu, kita udah tahu pasti bahwa ini berasal atau ini merupakan suatu signal dengan frekuensi yang sangat unik. Berbeda dengan kurva yang warna hitam ini yang sedikit melebar. Ya, oleh karena itu tidak cukup hanya dengan ukuran sensitivitas saja, tetapi kita punya ukuran lain untuk menyatakan bahwa alat kita ini adalah alat yang baik, alat pengindera yang baik, yaitu ukuran ini yang disebut dengan figure of merit, yaitu besarnya sensitivitas dibagi dengan besarnya signal ini, atau yang disebut dengan line width. Nah, kita coba, ternyata bila yang ingin diindra terletak di luar dari silinder berlubang ini, maka kita bisa mendapatkan nilai form, nilai figure of merit yang tinggi, walaupun jari-jari dalamnya divariasi dengan ketebalan dari logam ini fix, atau kebalikannya ketebalan lubangnya fix, jari-jari dalam yang divariasi, maka kita dapatkan bahwa ada struktur yang punya form paling besar. Untuk bentuk gas, ini ternyata lebih baik kalau disensing di luar dari sistem, dan kalau dia merupakan cairan, lebih baik di sensing atau apa yang ingin kita indra tersebut masuk ke dalam lubang dalam cairan tersebut, karena di situ formnya paling tinggi. Lalu kita bertanya, kalau misalkan lubang tersebut digeser sedikit gimana? Nah, karena tadi terjadi hibridisasi dari plasmon akibat adanya interaksi plasmon luar dan plasmon dalam, maka tentu saja kalau simetri diubah seperti ini, lubangnya digeser, maka ada bagian yang memiliki interaksi lebih kuat dan ada bagian yang interaksinya lebih lemah. Bukan hanya itu, terjadi juga pergeseran signal dari hibridisasi tersebut. Ya, nah, karena ada daerah yang memiliki interaksi lebih kuat dan ada daerah yang lebih lemah interaksinya, maka pola radiasinya menjadi tidak berimbang. Pola radiasinya bukan lagi pola radiasi dipol yang punya kuping kiri kanan, tetapi sekarang pola radiasinya itu hanya satu arah. Nah, ini ternyata yang lebih mengejutkan lagi adalah bila sinar datang itu berubah-ubah sudut datangnya, ternyata akibat interaksi yang asimetrik tersebut, karena lubang yang kita berikan pada pilar silinder perak ini juga lokasinya tidak simetrik, ini menyebabkan bahwa pola radiasinya itu tetap secara general, secara umum pada satu arah saja. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kita bisa gunakan struktur ini sebagai pengindra arah. Karena bila arah sinar datang berbeda, tetap kita hanya pasang detektor di satu posisi saja, kita hanya mengukur intensitas cahaya yang datang, dan itu akan memberikan kepada kita informasi dari mana arah datang signal tersebut. Ini kembali sudah kita publikasikan, salah satu hasil dari Saudara Handoko di tahun 2019 yang lalu. Itu tadi semua tentang fenomena plasmonics, yaitu interaksi gelombang elektromagnetik dengan logam, khususnya pada permukaannya. Lalu kita, para ahli juga berpikir, bisa nggak kita memodifikasi cahaya pada ukuran nanometer dengan cara lain? Salah satunya adalah dengan objek yang tidak ada di alam, tetapi harus dibuat, yaitu yang disebut dengan metamaterial. Ya, metamaterial ini terbuat dari dieelektrik. Kenapa terbuat dari dieelektrik? Karena pada dieelektrik, seperti yang digambarkan ini di kiri, ini ada sebuah cakram ukuran nanometer. Kita ketika iluminasi dengan gelombang elektromagnetik bisa mengeksitasi modus-modus momen multipol yang berbeda-beda. Nah, multipol yang berbeda tersebut bisa di-engineer, bisa direkayasa, sehingga memiliki respons ketika disusun dalam suatu struktur, memiliki respons yang berbeda terhadap gangguan yang berbeda pula. Seperti pada gambar ini, bila metasurface ini disinari dengan gelombang cahaya yang memiliki polarisasi putar kiri, maka akan muncul gambar bunga, ya, akan muncul di layar gambar bunga dan gambar kumbang,
Tapi kalau disinari dengan cahaya polarisasi lingkaran putar kanan, maka posisi gambar tersebut, bunga dan kumbang ini berubah. Ya. Nah, jadi metasurface ini bisa melakukan suatu fenomena yang biasanya kalau kita buat dengan optika klasik itu membutuhkan ukuran yang sangat besar, butuh lensa, butuh beam splitter dan sebagainya, tetapi ini semua dikumpulkan menjadi satu dalam ukuran nanometer. Itulah sebabnya metamaterials ini sangat sangat potensial untuk berbagai aplikasi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi saya katakan, ini sebenarnya slide saya dari kuliah salah satu slide dari kuliah medan elektromagnetik ya, bahwa dalam dielektrik, atomnya itu berbeda seperti logam, di mana logam elektron bisa bergerak bebas. Kalau dalam dielektrik, muatan-muatan itu tidak bisa bergerak bebas, mereka bisa bergerak sedikit. Salah satunya adalah misalkan kita punya atom yang bentuknya simetrikal seperti bola ini, bila diletakkan dalam medan listrik luar, maka apa yang terjadi? Yang mungkin terjadi adalah adanya polarisasi muatan pada atom tersebut, sehingga muncul momen dipol listrik. Nah, sebenarnya yang terjadi pada materi bukan hanya muncul momen dipol listrik, tetapi seperti ini, sebuah bola silikon yang radiusnya 100 nanometer, ini ketika diiluminasi dengan gelombang elektromagnetik, bukan hanya medan listrik konstan ya, tetapi gelombang elektromagnetik, maka dapat muncul bukan hanya electric dipole, tetapi juga magnetic dipole, dipol magnet, juga ada electric quadrupole, magnetic quadrupole, dan sebagainya, yang kita bisa lihat dari spektrumnya. Nah, dengan mengolah atau merekayasa struktur sehingga momen dipol yang tereksitasi tersebut dapat diatur, maka dengan metamaterial tersebut kita bisa mengatur arah atau perilaku dari gelombang elektromagnetik. Ya. Yang pertama kita lihat adalah kalau tadi yang ditinjau oleh Pak Kifsar dan kawan-kawan, ini adalah sebuah cakram dari dielektrik. Kita meninjau misalkan bentuk lain, bentuk yang tidak punya simetri, bukan simetri silinder, ya, yaitu bentuk kubus misalkan seperti ini, terbuat dari silikon. Kalau disinari dengan gelombang elektromagnetik, maka sama bisa terbangkitkan pada kubus tersebut momen multipol yang berbagai macam. Ya, ada magnetic dipole, electric dipole, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan saya punya dua dielektrik didekatkan, apakah mereka bisa berinteraksi? Bisa berinteraksi juga, seperti juga plasmon tadi. Dan bukan hanya berinteraksi, bisa terbangkitkan, terinduksi sebuah momen multipol baru yang tidak ada pada struktur individual, yaitu momen oktopol di sini. Ini adalah pekerjaan saudara Nanda Perdana yang kita sudah publikasi tahun yang lalu ya. Nah, momen multipol oktopol yang baru ini memang benar-benar muncul akibat interaksi antara kedua objek tersebut. Ini bisa kita lihat dari perubahan spektrum ya sebagai fungsi dari separation distance, dari jarak di antaranya. Terlihat bahwa momen multipol yang terinduksi dengan makin jauhnya jarak kedua objek itu akan melemah ya, tentu saja karena medan-medan dekat yang tercipta oleh momen multipol yang lain itu hanya berjarak dekat. Jadi kalau makin jauh tidak ada, interaksinya makin lemah. Tapi bagaimana dengan momen oktopol yang tetap ada ini? Ternyata momen oktopolnya itu berosilasi sesuai dengan jarak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini kan adalah momen, bukan oktopol, maaf, momen quadrupol dari magnetik. Jadi kalau Anda lihat di sini, medan magnetik arahnya searah dengan arah dari kedua objek dielektrik ini, maka dengan makin jauhnya kedua objek ini, dipol magnet yang terjadi pada masing-masing itu bisa bertolak belakang.
dan kembali lagi seperti kalau dipol magnet itu kan berarti kutub utara selatan. Jadi di satu sisi ini bisa terjadi utara dan selatan, ketika makin jauh maka sisi ini bisa menjadi selatan-selatan. Ya, nah sebagai akibatnya interaksinya melemah atau menguat itu tergantung dari jarak antara kedua kedua objek tersebut. Sedangkan yang terinduksi karena makin jauh ya karena induksi ini terjadi karena interaksi, tentu saja makin jauh akan makin melemah. Nah, kita juga lihat pola radiasinya, ini memang pola radiasinya terjadi satu arah karena ada engineering, ada rekayasa dari quadrupole magnetik yang terjadi pada sistem ini. Nah, bagaimana itu tadi adalah kubus. Bagaimana kalau misalkan saya punya silinder dari bahan dielektrik, ya kita lihat spektrumnya itu adalah seperti ini. Dan kalau dilihat dan diidentifikasi masing-masing puncak dari spektrum hamburan silinder yang berukuran 400 nanometer ini bisa diidentifikasi. Ada yang bentuknya magnetic dipole, warna ini menyatakan medan magnetik. Warna terang itu berarti medan magnetiknya keluar dari bidang gambar, warna gelap medan magnetiknya masuk ke bidang gambar. Jadi ini menyatakan dipol magnet, ya. Sedangkan panah-panah menyatakan medan listrik, ya, yang bentuknya toroidal seperti itu. Puncak yang kedua ini adalah dipol elektrik. Puncak yang lain juga bisa diidentifikasi masing-masing. Misalkan puncak ketiga ini adalah quadrupole elektrik. Nah, permainan yang sama yang kita lakukan dengan silinder logam tadi dibolongin, dilubangi, kita juga melakukan hal yang sama terhadap silinder dielektrik ini. Bagaimana bila dilubangi? Bila dilubangi, spektrumnya seperti ini, tapi ketika lubang tersebut diperbesar, ya, lubang ini diperbesar, maka spektrum dari electric dipole itu mulai bergeser. Sampai suatu ketika spektrum electric dipole itu berhimpitan dengan electric quadrupole-nya. Maka apa yang terjadi? Ketika electric dipole dan electric quadrupole berhimpitan, maka interferensinya adalah sebagai berikut. Ya, interferensinya menghasilkan pola field plot seperti ini, dan kalau digambarkan radiasinya, ya, karena ada perbedaan fasa medan magnetik pada sisi belakang sini, maka radiasinya menjadi tidak seimbang. Radiasinya hanya radiasi satu arah. Itu hanya akibat kita melubangi silinder dielektrik tersebut, sehingga modus-modus multipole yang terjadi bisa direkayasa, bisa dibuat bertumbukan satu sama lain. Nah, kalau modus-modus tersebut kita buka, ya kita lihat satu persatu, maka ketika lubangnya konsentrik, lubangnya sama dengan sumbu dari silinder semula-mula, maka terlihat adanya degenerasi, adanya solusi-solusi modus yang memiliki frekuensi yang sama. Ya, tapi bila seperti tadi kita rusak simetri dari sistem kita, maka solusi yang memiliki frekuensi sama tersebut mulai terpisah. Modus-modus yang tereksitasi tersebut, yang istilahnya bersifat berdegenerasi, mulai menjadi tidak berdegenerasi. Nah, sebagai akibatnya, kita bisa sama seperti fenomena plasmon, kita bisa mengatur arah dari pola radiasi dengan mengatur arah datangnya gelombang elektromagnetik yang mengiluminasi. Ya, ini sudah kami kerjakan dengan kerjasama dengan Profesor Yuri Kivsar dari Australian National University, dan sudah terbit 4 tahun yang lalu. Nah, kalau kita punya satu dielektrik, bisa berperilaku macam-macam, bisa diatur pola radiasinya macam-macam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita punya banyak silinder-silinder elektrik? Nah, ini adalah salah satu kerjaan dari Suandoko, mahasiswa S3 saya, kerjaan terakhirnya. Kita melihat suatu struktur yang terdiri dari kisi-kisi silinder dielektrik berlubang yang diiluminasi dengan gelombang elektromagnetik. Nah, karena
sekarang silindernya bukan cuma satu, tetapi silinder banyak, yang terjadi interferensi bukan hanya interferensi dari modus-modus yang tercipta di masing-masing silinder, tetapi juga interferensi dari radiasi masing-masing silinder. Radiasi karena sistem ini periodik. Nah, akibat interferensi, maka pada sudut-sudut tertentu bisa saja terjadi interferensi yang destruktif. Misalkan ini, ketika diiluminasi dengan panjang gelombang 533 nanometer, pada sudut 90 derajat, jadi kalau sinar datang tegak lurus, ya, sinar baliknya, ini terjadi interferensi antara modus genap dan modus ganjil yang berbeda tanda, sehingga terjadi interferensi yang destruktif. Sedangkan pada sudut 270 derajat berarti arah lurus, ya, arah transmisi, interferensi dari seluruh medan-medan masing-masing modus multipole ini itu adalah sefasa sehingga menghasilkan interferensi yang konstruktif. Nah, berarti struktur ini bisa diatur supaya memiliki reflektivitas atau transmisivitas yang bisa 0 atau 1. Nah, Saudara Suandoko meninjau struktur ini dan menemukan bahwa untuk satu struktur, bila kita ubah indeks bias dari bahan yang ada di dalam lubang tersebut, maka bagi ketiga warna dasar ini, warna biru, hijau, dan merah yang menunjukkan warna dasar yang kita pakai untuk misalkan display TV kita dan sebagainya, ini bisa berubah dari posisi reflektif, kurva yang solid, menjadi transmitif. Dan hanya dengan satu struktur, hanya dengan mengubah indeks bias dari core, indeks bias dari inti, indeks bias dari materi yang ada di dalamnya. Dan ini bisa dilakukan secara elektrooptik. Ya, nah oleh karena itu struktur ini, struktur metasurface ini atau metalattice ini bisa berpotensi sebagai alat display, alternatif alat display yang lain. Mungkin saya masih ada waktu sedikit. Sekarang saya mau tinjau sistem hibrid, sistem campuran. Kalau tadi plasmonik itu umumnya adalah logam, metamaterial umumnya adalah dielektrik. Bagaimana untuk sistem campuran logam dengan dielektrik? Yang pertama adalah bahwa resonansi, signal resonansi itu tidak selalu bentuknya Lorentzian seperti ini. Pada tahun 1963, Ugo Fano, salah seorang ilmuwan dari Rusia, menemukan dari teorinya bahwa bila kita punya dua spektrum, satu adalah resonansi yang tajam, satu lagi suatu hamburan yang memiliki resonansi yang agak lebar atau kontinu, maka ketika kedua resonansi ini, kedua signal ini berinterferensi, bisa muncul signal resonansi yang tidak simetrik, yang disebut dengan resonansi Fano. Ya, berbeda dengan resonansi Lorentzian yang umumnya kurvanya berbentuk Lorentzian seperti ini. Nah, resonansi Fano bisa di-engineer, bisa didesain. Kami meninjau struktur bola logam emas dengan bola silikon yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan fenomena Fano. Pada kurva di kanan atas ini adalah dua bola emas yang memiliki momen dipol seperti yang digambarkan masing-masing, ya, yang digambarkan oleh panah hitam kecil pada bola emas tersebut. Nah, terlihat bahwa struktur ini secara total momen dipolnya sama dengan 0. Tetapi walaupun momen dipol listriknya 0, struktur ini memiliki momen kuadrupol listrik, yaitu kurva yang warna biru. Kalau masih ingat kuliah Medan EM, ya, saya punya dipol, sistem dipol ini juga bisa membentuk sistem kuadrupol seperti ini. Ya, nah dalam struktur dua bola emas ini bukan hanya ada elektrik kuadrupol, tetapi juga ada magnetic dipole, kurva yang warna putus-putus ini. Jadi struktur dua buah bola emas ini memiliki spektrum resonans yang cukup landai.
Ya, memang ada resonansinya tapi landai. Berbeda dengan bola silikon ini. Bola silikon ini untuk ukuran yang kita tinjau memiliki pada rentang panjang gelombang antara 500 sampai 750 nanometer ini memiliki signal, memiliki respons hamburan yang tajam. Dan respons hamburan ini terkait dengan resonansi dari magnetic dipole. Harapannya ketika mereka kedua didekatkan, maka bisa muncul fenomena Fano, resonansi Fano, karena tadi persyaratannya untuk Fano itu ada satu yang tajam dan satu lagi yang cukup lebar. Nah, memang betul kita temukan hasilnya adalah resonansi Fano. Bukan cuma itu, kita juga menunjukkan bahwa resonansi Fano ini sebenarnya juga terjadi karena resonansi, karena interferensi dari eigenmode, modus-modus eigen dari struktur yang tidak ortogonal. Ya, seperti yang digambarkan pada kurva ini, garis putus-putus ini adalah interferensi antara modus 1 dan modus 2, antara modus-modus dari solusi eigen SIM yang karena tidak ortogonal maka bisa intervensinya tidak nol. Ini adalah hasil kerjaan dari saudara Michael Nathanael yang juga sudah kita terbitkan pada tahun yang lalu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau misalkan objek kita ya ini bukan cuma hibrid tetapi juga punya properti magnetik, punya sifat magnetik yang digambarkan oleh magnetisasi. Biasanya kalau objek yang punya magnetisasi seperti ini, maka ketika diiluminasi oleh gelombang elektromagnetik, karena dalam gelombang elektromagnetik juga ada medan magnetiknya, jangan lupa ya, maka medan magnetik tersebut akan memperkuat atau akan mengeksitasi magnetisasi pada bahan, sehingga hasilnya gelombang hamburnya itu akan memunculkan arah polarisasi medan listrik hambur yang berbeda dari arah polarisasi medan listrik datang. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa magneto-optical Kerr effect. Ya, dan ukurannya adalah ukuran dari peristiwa ini atau parameter Moke-nya itu adalah sebenarnya hanya perbandingan antara medan listrik polarisasi yang muncul dibagi dengan medan listrik yang searah polarisasinya dengan medan datang. Nah, yang diharapkan adalah memperkuat parameter magnetisasi ini, parameter Moke ini. Nah, seperti pengalaman yang tadi, kita pikir bahwa bagaimana kalau struktur ini kita rusak saja simetrinya. Yang tadi simetri bola, kita rusak menjadi bola yang pipih atau istilahnya sferoid. Ya, akibat dirusak simetrinya, maka kita bisa harapkan bahwa pada gelombang hambur, arah polarisasi yang sama dengan arah medan datang itu bisa disupresi. Dan memang ini benar yang terjadi. Ini yang terjadi bahwa kita ubah dari simetri sempurna bola diubah menjadi sferoid, ya. Jadi mulai dari prolet kita selidiki dari prolet, jadi sferoidnya memanjang, kita sampai dengan oblate yaitu sferoidnya memipih ke atas, ya. Maka ternyata ada struktur oblate spheroid yang memiliki nilai Moke, parameter Moke yang sangat besar, 1,2 radian. Ya, tadi parameter Moke itu kan pakai ukuran arkus tangan, ya, dibandingkan dengan nilai Moke kalau objeknya bulat sempurna yang hanya miliradian. Nah, ini adalah hasil kerja dari saudara Reza Nurrahman yang kita terbitkan 2 tahun yang lalu, dan kelanjutannya masih dalam pekerjaan, sedang dipersiapkan untuk publikasi. Nah, ini semua bisa terjadi sama seperti tadi, ya, karena kita bisa merekayasa akibat pengerusakan simetri, kita bisa merekayasa interferensi dari multiple momen yang terjadi. Nah, seperti ini. Ini adalah arah medan dari multiple moment yang muncul pada sebuah bola, ya, pada spheroid, maaf, dan masing-masing ketika dijumlahkan
karena ada faktor fasa, arah polarisasinya terbalik, atau arah dipolnya, momen multipolnya itu terbalik satu dengan yang lainnya, maka pada arah backscatter ini total electric field-nya bisa jadi sama dengan 0. Ya. Lalu pada fenomena nanometer juga bisa terjadi absorpsi. Dan absorpsi tersebut itu tentu saja bergantung pada intensitas, ya. Namun ternyata ada fenomena yang disebut dengan saturable absorption, yaitu bukan hanya absorpsi bergantung pada intensitas, tetapi pada situasi saturable absorption, transmisi absorpsinya menjadi saturasi, menjadi maksimum, artinya transmisi akan meningkat karena sudah tidak ada lagi yang diabsorpsi oleh materi yang ada dalam kuvet ini misalkan. Dan bisa juga terjadi peristiwa reverse absorption, ya, reverse saturable absorption, di mana dengan meningkatnya intensitas, ya, transmisinya justru jadi melemah, ya, seperti ini. Kurva yang pertama ini adalah kurva ketika material komposit ini memiliki sifat saturable absorption. Jadi dengan meningkatnya intensitas, absorpsinya menjadi berkurang, berarti transmisi justru naik. Sedangkan sisi kanan dari kurva ini adalah peristiwa reverse saturable absorption. Ya. Nah, fenomena perubahan dari SA menjadi RSA ini dikontrol oleh intensitas. Ya, Saudara Ana Fitriana, mempelajari sistem komposit seperti ini, jadi di dalamnya logam, di luarnya dielektrik atau kebalikannya, ternyata faktor nonlinear absorption ini, koefisien nonlinear absorption ini bergantung pada geometri, bergantung pada filling fraction, bergantung pada rasio antara inti dengan selubungnya. Sehingga dengan mengatur ukuran inti dan selubung, kita bisa mengubah sifat absorpsi dari material ini dari saturable absorption bisa berubah menjadi reverse saturable absorption. Jadi perubahan SA menjadi RSA tidak hanya bisa dibangkitkan oleh intensitas, tapi Saudara Ana menunjukkan bahwa perubahan SA menjadi RSA itu juga bisa terjadi karena geometri. Hasil ini sudah dipublikasi oleh Ana ketika kerjasama kita dengan rekan saya dari Universitas Sydney. Yang terakhir adalah bagaimana kalau saya punya satu nanomaterial dengan satu quantum dot. Ini hasil agak tua, di mana Saudara Bintoro, sekarang beliau adalah staf di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, bekerja sama dengan rekan saya dari Universitas Groningen, menunjukkan bahwa sistem ini itu memiliki respons yang nonlinear. Kenapa responsnya nonlinear? Ini karena medan plasmon yang dihasilkan oleh gold nanopartikel ini mengeksitasi atau berinteraksi dengan semiquantum dot. Sebagai akibatnya semiconductor quantum dot ini mengeksitasi atau menghasilkan medan listrik yang kembali berinteraksi dengan gold nanopartikel. Nah, sebagai akibatnya responsnya menjadi nonlinear seperti ini, yang bisa didapat dari solusi stasionernya saja. Yang menarik adalah bahwa melalui solusi stasioner tersebut kita bisa menghitung, karena sistem ini yang disebut dengan bistability ini bisa berfungsi sebagai switch. Karena ketika intensitas saya naikkan, solusinya berjalan mengikuti kurva warna biru, tapi ketika intensitas ditambah lagi melewati titik bifurkasi ini, tiba-tiba populasi dari semiconductor quantum dot loncat ke atas, ke posisi on misalkan. Ya, dan ketika intensitas saya perkecil, dia setelah sampai suatu nilai bifurkasi di sini, bila intensitas diperkecil lagi, tiba-tiba populasinya turun ke bawah menjadi posisi off. Nah, loncat naik dan turunnya itu bisa kita ukur
berapa waktu yang diperlukan, dan ukurannya dalam ukuran nanosecond. Dan ini semua bisa kita hitung melalui hanya solusi stasionernya. Oleh karena itu, sistem ini punya potensi menjadi saklar optik. Ya, saya kira saya sampai di akhir dari pembahasan saya dalam waktu yang tidak terlalu mulur ya, cuman mulur 5 menit ya, Alvin, maaf. Jadi dalam pembicaraan saya hari ini saya sudah bicara tentang bagaimana gelombang plasmon permukaan tersebut bukan hanya merupakan confinement energi yang sangat besar di permukaan, tetapi mereka juga bisa berinteraksi, menghasilkan suatu hibridisasi yang baru, dan akibat hibridisasi, akibat interaksi gelombang plasmon tersebut, kita bisa manipulasi untuk menjadikan aplikasi, misalkan sensor arah datang sinar. Berbeda dengan metal, kita juga meninjau kasus dieelektrik, di mana dalam dieelektrik itu kita bisa bangkitkan momen multipole yang berbagai macam, dan momen multipole itu bisa sengaja direkayasa untuk menghasilkan suatu fenomena radiasi yang diinginkan. Demikian pula fenomena-fenomena nonlinear, yaitu interaksi antara medan listrik dan medan magnetik dalam materi, sehingga memunculkan fenomena magneto-optical Kerr effect, ya, yaitu munculnya arah polarisasi baru dari gelombang hambur, gelombang refleksi, dan juga fenomena non-linearitas di ukuran nanometer. Jadi optik pada ukuran nanometer memiliki atau menyampaikan suatu banyak sekali fisika yang baru. Dan dengan fisika baru tersebut, ini kita bisa menjawab beberapa tantangan teknologi, yaitu dengan adanya ukuran nanometer, ini berarti ukuran device kita bisa menjadi kecil, dan ketika ukuran device kita sangat kecil, processing time-nya cukup tinggi, dan juga seperti yang tadi, yang terakhir saya katakan, karena konsentrasi energi yang besar, kita bisa menghemat energi untuk eksitasinya. Semuanya ini bisa dipakai, dan kita bisa pikirkan berbagai macam aplikasi yang berguna untuk kita. Dan saya kembali lagi ke seminar dari Profesor Feynman tahun 59. Pada salah satu bagiannya, dia juga mengatakan bahwa dia menerawang bahwa pada dunia yang kecil tersebut, pada fisika yang kecil tersebut, mereka juga pada tahun 59 ini, mereka menerawang, Pak Feynman menerawang bahwa mereka bisa membuat juga antena-antena yang bisa memancarkan cahaya pada arah-arah yang tertentu. Dan itu tadi sudah saya tampilkan dalam beberapa hasil riset oleh saya dan mahasiswa saya. Ya, saya harus berterima kasih kepada orang-orang ini, kepada almarhum Profesor Chia, atas kerjasama yang sudah dilakukan dengan Pak Agus juga. Ini adalah Saudara Bintoro yang sekarang merupakan staf di Universitas Tanjung Pura. Saudara Radius setelah doktoral di Karlsruhe sekarang bekerja, dan sempat postdoc di Twente, sekarang bekerja di Belanda. Saudara Handoko yang sekarang masih sebentar lagi akan selesai tugas akhir S3-nya. Saudari Ana sekarang berkuliah di Universitas Jena. Saudari Fania sekarang berkuliah di Austria. Saudara Nanda yang melakukan S3 di Karlsruhe, Misael yang bekerja di Jakarta, dan Saudara Reza yang sekarang melanjutkan S3 di KAIS Korea. Demikian, Alvin. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Pak Alex atas pemaparannya yang sangat menarik sekali ya. Tidak terasa waktu hampir 1 jam berlalu. Ternyata memang masih banyak ruang yang bisa dieksplor di dunia nanooptik ini. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, dipersilahkan bertanya melalui kolom chat, atau bisa langsung dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand. Dipersilahkan. Nah, kali ini udah ada satu pertanyaan Pak dari Pak Umar. Ya, silakan. Saya bacakan saja ya. Oke. Pertanyaannya,
Apakah proses memudarnya suatu warna yang awalnya tajam kemudian semakin kusam atau memudar ada kaitannya dengan interaksi yang dijelaskan atau ada perubahan struktur? Oh, ini mungkin terkait yang nanopartikel tadi ya, Pak? Ya, ini bisa saya jawab langsung, Pak Alvin ya? Ada satu lagi sih, Pak. Oke. Mengenai limit diffraction sekitar setengah lambda itu, Ya. mengapa tidak tegas, kenapa sekitar gitu? Barangkali ada kompleksitas yang belum terdeskripsikan. Ya, terima kasih Pak Umar, pertanyaannya menarik sekali. Yang pertama mengenai warna yang memudar. Jadi sebenarnya warna yang kita lihat itu kan sebenarnya dari pigmen yang ada di dalam bahan, ya sedikit lebih makroskopik daripada dunia nanofotonik ini. Yang terjadi warnanya memudar itu karena molekul-molekul pigmennya juga mengalami degradasi. Ya, saya kira bukan fenomena seperti yang saya jelaskan, tetapi lebih ke arah degradasi dari molekulnya, Pak Umar. Itu jawaban saya untuk warna yang memudar. Sedangkan yang tadi batas diffraction limit ini sebenarnya ada dua limit, Pak Umar. Jadi kalau kita ingat dari kuliah kita ada yang namanya Rayleigh kriteria Rayleigh tentang resolusi, ya itu adalah kriteria untuk bisa meresolusikan seperti yang tadi saya cerita, sebuah lampu di malam hari yang kita lihat satu, ketika makin mendekat baru kita tahu bahwa itu dua gitu ya. Ternyata itu adalah berasal dari dua buah lampu cahaya itu. Itu adalah Rayleigh kriteria. Jadi kriteria seberapa kita bisa melihat atau meresolusi objek yang jauh. Ini biasanya kriteria ini dipakai untuk teleskop, teman-teman astronomi. Sedangkan untuk mikroskop, ya untuk objek-objek yang dekat, ini ada yang disebut dengan limit AB. Nah, keduanya ini, Pak Umar, ini kurang lebih, ya makanya tadi istilahnya sekitar batasannya itu adalah lambda per 2. Kalau kriteria Rayleigh itu kan 1,22 lambda per D. D itu adalah distance antara kedua objek. Nah, kalau limit AB itu lambda per 2 kali numerical aperture. Yang keduanya sebenarnya bisa saling dihubungkan, ya. Satu itu untuk yang jauh, satu untuk yang dekat, mikroskop, limit AB, sehingga itu sebabnya tadi saya katakan ya mereka batasan dari diffraction limit ini adalah sekitar lambda per 2 karena sebenarnya ada dua limit, Pak Umar. Begitu, Alvin. Terima kasih Pak Alek. Ya, sama-sama Pak Umar. Alvin kemana nih? Ya, terima kasih Pak Alex atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ini katanya ada pertanyaan dari Nick di chat, tapi saya nggak bisa lihat chatnya. Barangkali langsung aja, Nick. Oh, ini ada, Pak. Ini ada pertanyaan dari Nick. Pak, mengapa pada perkembangan nanophotonics material yang digunakan adalah emas, perak, tembaga, logam-logam yang mahal gitu. Apakah logam seperti besi, aluminium, seng sulit untuk mendapati fenomena nanophotonics? Ya, terima kasih Nick. Nick Wisely ini juga salah satu mantan mahasiswa saya ya. Kalau nggak salah sudah sedang S2 atau malah sudah selesai S2-nya. Pertanyaan yang bagus sekali Nick. Jadi dalam plasmonik kita pakai metal. Dan pertanyaannya metal apa yang bagus ya? Tentu saja ketika kita merancang device kita inginnya long lasting device tersebut ya, jadi bisa berumur panjang. Nah, untuk itu salah satu kelemahan dari metal itu bisa mudahnya terjadi oksidasi. Oleh karena itu, kalau kita pakai metal, maka kita selalu memilih metal yang inert,
Ya, salah satunya atau salah duanya adalah logam-logam mulia, emas dan perak. Tembaga juga bisa dipakai, biasa dipakai, tetapi tembaga itu mudah oksidasi sehingga tidak bagus untuk device. Ada beberapa yang lain, aluminium dan sebagainya, yang juga sekarang mulai dilirik orang untuk fenomena-fenomena atau device-device plasmonik. Tapi umumnya adalah emas atau perak yang dipakai karena dia merupakan logam mulia yang tidak mudah untuk teroksidasi. Ya, walaupun menggunakan emas dan perak, tapi jangan dipikir akan jadi mahal sekali. Enggak, sebenarnya emas dan peraknya dipakai hanya sedikit banget, ya. Seperti yang ada di PCB kita, barang-barang elektronik kan juga ada emasnya, ya. Tapi emas itu kalau Anda kumpulkan juga nggak akan bisa buat cincin. Jadi nggak akan mahal walaupun pakai logam mulia. Begitu, Nick, mudah-mudahan terjawab, ya. Demikian, Terima Alvin. kasih. Baik Pak Alex, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Oke, Nick. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Bisa lewat chat, bisa juga langsung. Ya, terima kasih Pak Alex ya. Oh, panjang. Ya, menarik sekali ya. Saya juga kan bukan KBK ini, jadi baru ya jadinya. Nah, ini tadi kan ada nanopartikel ini ditembakkan gitu ke plasmon dan atau ke dieelektrik atau bagaimana ya? Nanopartikel itu ditembakkan sehingga akan muncul medan-medan lain ya, seperti medan dipol, medan kuadropolnya, dan medan listriknya, dan magnetnya juga ya, dipol magnet, dipol listrik, dan kuadropol magnet juga sama ya, seperti itu. Nah, yang ini kemudian pada dieelektrik juga sama tadi. Dan bedanya dieelektrik itu muatannya tidak ke pinggir-pinggirnya gitu ya, seperti tadi ya. Nah, ini ingin tahu aplikasinya dalam sehari-hari bagaimana ini, yang untuk tadi udah membahas banyak ya, ada plasmon, kemudian ada material, dan kemudian ada gabungan gitu. Nah kan teori semua ya, dari membuat kurva yang ininya segala macamnya dalam sehari-hari, atau aplikasi nyatanya di bagian apa nih? Ingin tahu aja. Ya, terima kasih Panjang. Benar sekali tadi yang Panjang ungkapkan. Jadi fenomena plasmonics itu adalah interaksi gelombang elektromagnetik dengan metal, ya Pak. Sedangkan yang dipakai dalam metamaterial itu adalah dielektrik yang sangat berbeda sifatnya dari metal. Benar banget. Nah, yang Pak Panjang tanyakan, apa aplikasinya dari nanophotonics yang terjadi dalam plasmonics maupun metamaterial. Tadi salah satu keunggulan dari nanophotonics ini adalah bahwa adanya medan-medan dekat. Kalau dalam metal itu adalah surface plasmon yang memiliki intensitas sangat besar pada permukaannya. Nah, beberapa aplikasi dari plasmonic terutama karena sifat pengumpulan medan di permukaan yang sangat besar tersebut itu sangat sensitif terhadap lingkungan, Pak Panjang. Ya, karena sensitif dengan lingkungan, maka adanya perubahan lingkungan sedikit mengubah signal dari resonansi tersebut. Nah, ini bisa dipakai untuk sensing, dan ini sudah banyak, Pak Umar. Ibu Wulan ada di Zoom ini. Ibu Wulan memakai gold nanoparticle yang diberi capping antigen yang akan menangkap protein tertentu. Akibat protein tersebut menempel pada nanopartikel emas yang dibuat oleh Bu Wulan, maka kalau kita sinari akan terlihat spektrum yang berbeda dari kalau tidak ada protein itu, sehingga bisa jadi sensing. Nah, Ibu Wulan nanti mungkin suatu saat atau pada saat yang lain sudah pernah berbicara tentang ini, bisa dipakai untuk biosensing, Panjang. Jadi untuk mensensing, yang sekarang lagi hot mencari atau membuat sensing untuk virus COVID. Ya. Kalau metamaterial, seperti yang saya ungkapkan tadi, karena kita bisa merekayasa modus-modus multipole dari metamaterial tersebut menggunakan geometri, jadi bentuk objek
akan menghamburkan gelombang elektromagnetik tersebut dirancang sedemikian rupa seperti tadi, silinder, lubangnya digeser, itu sudah mengubah objek sehingga radiasinya menjadi seperti yang kita inginkan, panjang. Nah, pola radiasi yang diinginkan itulah yang bisa kita pakai untuk semacam display, semacam alat display yang advertensi panjang, advertensi tetap. Jadi dia kalau sinar yang datang punya polarisasi tertentu, gambar yang muncul seperti ini. Kalau polarisasinya berbeda, gambar yang muncul berbeda pula. Jadi kira-kira seperti itu aplikasinya, panjang. Terima kasih Pak Alex. Ya, Penjelasan yang lengkap. sama-sama. Ada pertanyaan di chat ya? Iya Pak. Ini pertanyaan dari Pak Dadin Mahmudin. Pertanyaannya, bagaimana pertimbangan disipasi loss atau ohmic loss pada plasmonik? Apakah bisa diabaikan atau cukup mengganggu? Jika mengganggu, bagaimana mensiasatinya? Terima kasih Pak Dadin. Ohmic loss tetap ada, tetapi karena yang kita bahas dalam seminar ini dan yang saya bahas dalam penelitian saya itu adalah localized surface plasmon. Jadi objeknya adalah partikel-partikel, Pak Dadin. Sehingga pada partikel ini tidak ada propagating plasmon dan sebagai akibatnya ohmic loss bisa diabaikan. Ya. Sehingga tidak perlu kita siasati masalah ohmic loss ini. Kurang lebih begitu Pak Dadin. Sama-sama Pak Dadin. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau begitu, saya izin bertanya, Pak, boleh? Oh, boleh, Alvin. Ini kan hasil-hasil penelitian yang Bapak tadi paparkan itu berupa ini ya, Pak, komputasi, simulasi Ya, ya, Pak? betul. Saya orang teori. Ya, yang saya tahu yang familiar dengan eksperimennya itu yang mengenai surface plasmon itu ya, Pak. Nah, selain yang surface plasmon itu, apakah sudah ada gitu Pak mengenai eksperimennya gitu, yang mengenai efek-efek yang selain yang itu? Ya, pertanyaan yang bagus banget Alvin. Jadi untuk membuka wawasan yang lain ya, karena kita eksperimen-eksperimen yang kita lakukan kan umumnya seperti yang kamu katakan dipakai untuk sensing ya, baik yang model Kretschmann ataupun yang seperti dilakukan oleh Bu Wulan, itu semua sensing. Aplikasi dari plasmon yang lain antara lain adalah untuk tujuannya pada akhirnya adalah salah satunya terapi yang sudah dilakukan oleh kelompok dari Ibu Naomi Halas dari Universitas Rice di Texas. Beliau termasuk salah satu kelompok yang sangat maju dalam metal nanopartikel dan plasmonic fenomena dari metal nanopartikel. Mereka sudah bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menyuntikkan nanopartikel emas ke dalam tubuh tikus yang sudah sebelumnya nanopartikel emas tersebut sudah di-capping dengan antigen tertentu sehingga akan menempel pada jaringan-jaringan tertentu. Dan dilihat bisa ditembak sinar inframerah, mereka lihat memang betul nanopartikel itu berkumpul pada jaringan tertentu yang ada di tubuh dari tikus. Dan ini sudah dia lakukan eksperimennya, Alvin. Jadi tujuannya adalah untuk terapi. Jadi nanti bisa dibayangkan kita membunuh kanker, sel tumor, bukan dengan radiasi nuklir, tetapi dengan hanya menembakkan inframerah pada bagian sel tumor kanker tadi yang sudah ditutupi oleh nanopartikel yang akan teriluminasi dan mengeksitasi surface plasmon resonance akibat iluminasi dari inframerah tadi. Dan akibatnya suhu meningkat dan itu membunuh sel kanker tersebut. Salah satu aplikasi dalam biomedis.
Itu yang bisa saya sebutkan. Masih ada beberapa aplikasi lain juga dalam telekomunikasi atau device telekomunikasi. Kira-kira itu, Alvin. Ya, terima kasih Pak atas Ya. jawabannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dicukupkan sekian Pak, karena ini waktu juga, kita terbatas oleh waktu. Sayang sekali waktunya telah habis untuk seminar sesi hari ini. Ya, terima kasih kepada Pak Alex atas pemaparannya, dan Terima kepada kasih. Ya. Terima kasih Dan kepada saudara-saudara yang sudah berkenan untuk mendengarkan hasil riset kami. Ya. Saya lihat banyak mantan mahasiswa nih. Kepada seluruh peserta juga yang telah menyempatkan waktunya hadir pada seminar ini. Namun jangan berkecil hati, kita minggu depan juga akan ada lagi seminar fisika pada pekan depan di waktu yang sama. Oleh karena itu, ditunggu kehadirannya pada seminar fisika selanjutnya. Demikian seminar fisika hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dari panitia. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Alex, terima kasih.